Oke. Udah kelihatan belum layarnya? Oh, aku matiin video. Kelihatan. Oke. Bahas ya. Soalnya apa aja sih? Oke. Bahas dari A ya. Oke. A itu intinya itu kayak kita ada Ali sama Bob. Ya kalian udah cek semua juga ya. Jadi ada Ali sama Bob, terus kayak punya string yang isinya 0 sama 1 gitu. Dalam satu gerakan kita bisa milih, satu orang bisa milih substring yang 10 atau 01. Ya maksudnya kayak suruh milih dua karakter yang beda gitulah. 10 atau 01 lah. Intinya pilih substring gitu, terus habis itu dihapus. Terus mainnya tuh kayak gantian-gantian gitu. Yang kalah itu yang nggak bisa gerak. Jadi pertama yang mulai Alis dulu, ya nggak? Alis dulu mulai gerak, terus Bob, Alis Bob, terus ntar yang kalah itu yang pertama kali nggak bisa gerak kayak gitu. Kayak contoh ini, gini ya, kok malah pain? Kayak contoh ini, satu-satunya cara gerak kan buat milih 01 yang di tengah ini. Nanti sisanya jadi 01. Ntar habis itu habis. Pas pertama yang gerak kan Alis. Ini Alis yang hapus ini. Habis itu Bob yang hapus ini. Habis itu stringnya kosong, Alis nggak bisa ngapa-ngapain, berarti yang kalah Alis. Pertanyaannya adalah, apakah Alis bisa menang? Kalau contoh ini kan Alis kalah, berarti jawabannya niet. Ini bahasa Rusia kan ya? Apa ini apa? Alis, ya Alis. Alis. Oh, Alika ya namanya ya? Kok Alika? Hah? Kok jadi Alika? Oke. Ya, jadi jawabannya da sama nyet ya. Itu bahasa Rusia kan ya? Itu bahasa. Aduh, aku buang-buang waktu. Oh, bener kan jago aku. Oh iya, jago banget. Oke. Itu solusinya ya. Solusi pertama adalah dalam satu gerakan kita pasti hapus 1 0 sama 1 1. Pakai gini ya biar ngerti ya. Ini jelas ya. Terus satu-satunya string yang nggak bisa gerak itu apa? Nanti bisa kita lihat kalau kita nggak bisa gerak kalau stringnya sama semua karakternya. Itu nanti kayak misalnya 1 semua atau 0 semua gitu. Selain itu, pasti kita bisa gerak. Itu buktinya gimana? Ya kayak anggap aja stringnya, kalau misalnya nggak sama semua berarti kan at least ada 1 0 sama at least ada 1 1 kan. Jadi nanti bentuknya pasti ada 1 0, pasti kalau misalnya ada dua-duanya present, pasti ada tempat yang dua-duanya sebelahan yang beda gitu. Nanti kayak bisa didapat kalau yang perlu kita tahu itu adalah banyaknya 0 sama banyaknya 1 aja gitu. Jadi misalnya kita pakai, misalnya banyaknya 0 ada 7, banyaknya 1 ada 9. Nah, dalam satu gerakan itu pasti ini dikurang 1, ini juga dikurang 1 gitu. Kayak gitu terus. Dan satu-satunya saat dimana kita nggak bisa ngelakuin tuh kalau salah satunya 0 gitu. Jadi kalau misalnya udah 0,2 gini, itu baru kita nggak bisa gerak gitu. Jadi kayak 0,1 apapun yang kita pilih, kayak karakter manapun yang kita pilih, pasti nggak bakalan ngefek gitu. Karena ngefek satu-satunya kalah itu kalau misalnya salah satunya udah 0 gitu. Jadi kayak kita ngurangin satu di sini tuh terserah kita ngurangin satunya mana gitu, pasti akhirnya hasilnya bakalan sama gitu. Observasinya gitu sih. Ya mungkin dapetnya ya kayak gitu sih, soal ad hoc gini sih, soal game theory gitu. Jadi nanti solusinya adalah kita hitung banyaknya kemungkinan giliran, kemungkinan gerakan. Banyaknya gerakan yang mungkin. Jadi kan banyaknya gerakan yang mungkin kan sama aja kayak berapa banyak kali kita bisa kurangin 1 di kiri sama kanan ini.
sebelum salah satunya jadi 0 gitu. Berarti kan sama aja kayak minimum kan? Minimum dari banyaknya 1 sama banyaknya 0. Banyaknya 1 misalnya FQ 0 sama FQ 1. Ini adalah banyaknya gerakan kan. Nanti habis itu cara tahu mana yang menang alis apa Bob, kita tinggal hitung aja kayak banyaknya gerakannya ganjil apa genap gitu. Soalnya kalau misalnya baiknya gerakannya ganjil, jadinya kan yang terakhir gerak pasti alis kan. Kalau banyak gerakannya genap, yang paling terakhir yang terakhir gerak itu Bob. Jadi ya bisa ditahu jawabannya dari situ. Cek apakah ini genap atau ganjil. Yang Aceh sama nggak? Yang Aceh sama nggak? Sama. Di gitu-gituin. Ya. Oke. Ya. Logiknya udah ngerti semuanya, udah Aceh semua ya. Iya. Intinya pakai kayak gitulah. Observasinya gini. Jadi yang penting ini sih, yang penting bagian ini sih. Kayak karakternya sama itu pasti nggak bisa. Kalau karakternya ada yang beda pasti bisa gitu. Jadinya apapun yang kita hapus nggak bakalan ngefek, kita cuma ngefek frekuensinya aja gitu. Jadi bentuk serinya nggak ngefek, cuma efek frekuensi gitulah intinya lah. Bagus ini soalnya kayak soal game theory gitu, tapi nggak ada game theory-nya sama sekali gitu loh. Maksudnya kayak endingnya kayak solusinya nggak ada mikirin game theory kayak mana winning condition, losing condition gitu. Cuman kayak ngecek frekuensi gitu. Jadi bagus ini. Gitu aja sih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Mau mana dulu? B dulu aja deh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, oke. B ini ada ini ya, ada inverse modulo yang diharusin sama soalnya. Jadi kalian udah ngerti juga inverse modulo. Jadi ini harusnya udah nggak masalah sih. Aku pas waktu ngasih soal ini, aku takut bagian ini kalian ada yang nggak ngerti, tapi harusnya ngerti ya. Jadi aku jelasin waktu soalnya dulu. Jadi ada kayak n+2 titik. Koordinatnya dari 0 sampai n+1. Terus ya ada titik di koordinat yang dari 0 sampai n+1. Terus bentar. Oh, pantesan ini susah soalnya ada ginian ya. Oke, nanti. Ya udah nggak apa-apa, jelasin aja. Jadi Kin kecilin Kin. Halo. Ya udahlah. Gini ya. Jadi ada titik-titik gini, n+1 titik. Terus jadi gini lah. Gambar ya. Ini ya. Gini. Ini koordinat titik-titiknya. Nah, ini dari 0 sampai n+1 ya. Nah, oke. Jadi oke. Jadi nanti ini kan yang ini dari 1 sampai n ini kayak setiap titik itu punya setengah kemungkinan, 50% kemungkinan, 50% kemungkinan ada tower. Jadi kayak untuk setiap ini ada 50% kemungkinan buat ada tower gitu. Misal dalam suatu tempat, dalam suatu waktu, tower yang ada itu di titik 2, warna merah ya. Titik 2 sini sama titik 4. Nah, sesuatu ini bentar.
Oke. Nah, nanti di setiap tower ini kita bisa ngeset kekuatan gitu. Misal kita set kekuatan ini 1, kekuatan ini 1, kekuatan ini 0. Nah, kalau kekuatannya 1 itu berarti semua tower yang ada di radius semua titik yang ada di radius 1 sama towernya itu bakalan kena sinyal gitu. Kalau 0 berarti kan cuma 0 gini doang. Jadi kayak maksudnya kayak jaraknya 1 gitu loh. Ini kan dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1. Ini kan 0. Jadi kayak nanti ini bakalan kena sinyal gitu. Jadi kalau misalnya kita set ini 2, nanti dia bakalan nyampe sini. Gitu ya, ngerti ya? Nah, kita pengen ngitung ada berapa banyak probability kan nanti kan setiap ini kan punya 50% kemungkinan ada tower ya kan setiap titik ini. Nah, berapa probability kita bisa ngatur kekuatan supaya setiap titik itu kena tepat satu sinyal tower. Terus titik di luar ini nggak kena sinyal sama sekali. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak contoh nih, misal towernya gini. Kalau misalnya towernya gini, kita kan nggak mungkin bisa bikin semua titik ini kena sinyal tepat satu tower, terus semua ini nggak kena sinyal sama sekali kan? Kayak contoh gini, ini gimana caranya? Kalau misalnya kita gini kan, kayak gini, ini nggak memenuhi syarat ya, soalnya titik ini bakalan kena 2 sinyal. Ini juga kena 2 sinyal, kayak gitu. Atau misalnya gini, gini. Kita misalnya bikin ini 0, terus ini 1. Ini nggak memenuhi ya, soalnya ini kena sinyal, padahal kita nggak mau. Gitu. Ngerti nggak maksud soalnya? Ada yang bingung nggak sama maksud soalnya? Jadi, gitu. Jadi, ada berapa banyak, ada berapa probability kita bisa ngeset kekuatannya biar syarat itu terpenuhi gitu. Jadi contoh yang memenuhi itu gini. Kayak gini terpenuhi ya. Soalnya kita bisa set ini 0, set ini 1. Ini memenuhi ya. Atau kita kayak gini juga memenuhi. Set ini 1, set ini 0. Atau semua tower ada. Ini memenuhi ya. Kita tinggal set ini 0 semua. Kelihatannya kalau misalnya N4 cuma ada 3 itu yang bisa. Ya nggak sih? Cuma ada itu. Berarti kan kalau N4 cuma ada 3 kemungkinan. Terus banyaknya total kemungkinan kan ada 16 ya, 2 pangkat 4. Berarti jawabannya 3/16 gitu. Kalau N-nya 4. Ngerti nggak? Ada 4 nggak di sini? Ya nggak ada 4. Jadi, sampai sini ngerti nggak maksud soalnya? Ada bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Suara aku kedengeran nggak? Halo? Aman. Aman ya? Intinya gini lah maksud soalnya lah. Nah, sekarang bagian yang outputnya ya. Harusnya kalian udah ngerti ya ini ya. Maksud dari output ini. Jadi maksudnya itu kayak nanti kan probability-nya kan bakalan dibentuk dengan pecahan kayak gini kan, X per Y gini kan. Nanti yang pengen kita output itu adalah X dikali Y pangkat min 1. Jadi kan kalian masih ingat kan kalau misalnya pengen ngebagi sesuatu di dalam modulo, kita kan nggak bisa langsung pakai operasi bagi kan nanti, soalnya bisa aja nggak bulat kan. Kan bagi sesuatu itu kan sama aja kayak dikali sesuatu itu dipangkatin sama modnya modnya min 2. Jadi nanti 3/16 ini kalau misalnya di mod itu ngitungnya ngeluarinnya nanti kita pengen keluarinnya 3 kali 16 pangkat mod min 2. Gitu. Kita pengen kayak gitu. Intinya gitulah maksud output soalnya itu gitu. Kita pengen lakuin itu. Ngerti ya? Gitu. Nah, sekarang solusi. Solusi ya. Aku ceritain nanti aja habis aku bahas solusi deh. Aku jelasin solusinya. Solusinya tuh gini.
perhatikan bahwa untuk suatu konfigurasi tower yang mungkin, misalnya jangan 4 deh. Misal kita pengen mau berapa? 6 ya. Tuh 2, 7 deh. Oke, gini ya. Nah, kita kan pengen biar yang di dalam sini bisa kena sinyal tepat kena sinyal tepat sekali. Terus yang di luar ini nggak kena sama sekali. Nah, perhatikan untuk suatu konfigurasi yang mungkin. Misal konfigurasi kita pakai ini ya. Di sini, sama di sini. Ini konfigurasinya mungkin ya. Karena nanti gini. Ya kan? Nah, perhatikan untuk suatu konfigurasi ini. Pertama kita lihat kalau ini tuh sama aja kayak kita pengen nge-cover N titik ini dengan range gitu kan. Ini range kan, ini kayak anggap aja kayak suatu segmen lah. Kayak berapa banyak cara kita biar nge-cover ini dengan suatu segmen-segmen gitu. Dan perhatikan bahwa segmen-segmennya ini ganjil semua panjangnya. Karena kalau segmen genap, towernya di mana kan? Towernya masih di antara sini, nggak mungkin kan? Segmen-segmennya ganjil. Nanti bisa dilihat kalau salah ini aja langsung. Oke. Bisa dilihat kalau kan kita kan pengen gini. Kita kan pengen jawab ini kan. Berapa probability peluang ya? Berapa peluang konfigurasi tower memungkinkan, ya kan? Ya kan? Nah, berapa peluang kan sama aja kayak banyaknya konfigurasi tower yang memungkinkan dibagi total konfigurasi tower, ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Ya kan, tahu ya cara ngitung peluangnya. Jadi kan kita kan pengen cari berapa peluang konfigurasi towernya memungkinkan. Itu kan sama aja kayak banyaknya konfigurasi tower memungkinkan dibagi total banyaknya. Kayak tadi kan, yang memungkinkan tadi ada 3, terus dibagi sama totalnya, dibagi sama 16. Jadi peluangnya 3/16. Gitu yang ngerti ya? Nah, sekarang kita ngitung ini gampang ya. Total konfigurasi tower kan ada 2 pangkat N. Itu tahu ya. Nah, sekarang yang ini. Banyaknya konfigurasi tower yang memungkinkan. Kita pengen ngitung ini. Sampai sini ngerti ya? Ini cuman aku ubah soalnya jadi gini aja. Biar nggak usah ada probability nggak jelas. Kita cari total kemungkinan aja. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi kan nanti kan pas waktu kayak gini nanti jadi kayak ada segmen-segmen gini kan. Nanti bisa dilihat kalau banyaknya konfigurasi tower yang memungkinkan tuh sama aja kayak banyaknya cara kita tutup N titik dengan segmen-segmen yang panjangnya ganjil. Nih, aku kasih contoh. Contoh kayak gini ya. Aku kasih contoh yang 4 aja deh. Titiknya 4. Kita lihat yang titiknya 4. Aku gambar 4 titik ya. Gini. Tadi kan 4 ada 3 ya kalau nggak salah ya. Cuma ada 3 cara kan. Apa ada cara lain? Harusnya nggak ada. Gini ya. Nah. Kok kayaknya aku salah ya? Oh enggak, bener-bener. Kayak gini ya. 4 tadi kan banyak cara kan di mana aja? Di sini. Salah. Bener. Di sini. Lingkaran aja deh, gini aja deh. Di sini. Di sini. Sama di sini. Tadi mana maksudku? Ini nih. Oke ya. Nanti bentuk range-nya gini kan. Satu di sini. Yang satu gini. Yang satu gini. Nanti bisa dilihat kalau banyaknya cara kita naruh towernya ini kayak gini. Itu sama aja kayak banyaknya cara kita naruh tower-towernya itu sama aja kayak banyaknya cara kita nge-split 4 titik jadi segmen-segmen yang panjangnya ganjil gitu. Jadi kayak coba ini caranya nge-split ini jadi segmen-segmen dengan panjang ganjil ada mana aja. Bisa gini kan.
Ini 3 dikelompokin, terus 1. 1 dikelompokin, terus 3. Terus 1 semua gitu. Cuma ada 3. Jadi kayak ini ada korelasinya nih. 2 ini. Ngerti nggak sampai sini? Kan kita kan ya udah ngerti ya. Jadi intinya gini aja sih. Observasi pentingnya ini. Jadi berapa banyak cara naruh tower supaya bisa diatur. Soalnya kan pasti satu-satunya cara ngatur tower itu biar kayak gitu kan. Dibikin biar semuanya kayak gini. Nanti kayak segmennya jadi kayak gini lah. Ngerti nggak sampai sini? Soalnya ini belum selesai. Nanti masih ada tahap selanjutnya. Suaraku kedengeran nggak? Aman. Aman ya? Oke. Kalau ngerti, ini. Baiknya cara konfigurasi tower ini itu sama aja kayak banyaknya cara kita, jangan tutup deh, split. Nah, gini aja. Split entity dengan menjadi segmen-segmen yang panjangnya ganjil. Gini. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Kita pakai ini aja dulu. Aku pertama kita lihat kan n-nya 2 kali 10 pangkat 5 kan. Jadinya kayak gimana gitu. Tapi aku jelasin dulu cara ON kuadratnya dulu. Cara ngitung ini dengan ON kuadrat. Caranya pakai DP ya. Kita pengen ngitung ada berapa banyak split ini jadi segmen-segmen ganjil pakai DP. Kita misalnya jawab DPI itu adalah banyaknya cara kita split N titik jadi salah. I titik jadi segmen-segmen ganjil, panjang ganjil. Nih, segmen. Oke. Nah, misalnya I-nya 7 ya. Aku pakai ini deh. Ya, nggak bisa. Oke, I-nya 7 ya. Kita pengen tahu berapa banyak cara nge-split 7 titik jadi segmen-segmen ganjil. Nah, caranya gimana? Kita pakai logika DP biasa. Jadi anggap aja kayak kita lihat titik terakhir. Kita pengen titik terakhir segmen yang mencakup titik terakhir panjangnya berapa? Ada berapa kemungkinan? Kan dia bisa panjangnya 1, bisa panjangnya 2, 3, panjangnya 5, atau panjangnya 7. Nah, sekarang lihat kalau panjangnya 1, sisanya berarti panjangnya berapa? Ada 6 kan? Kalau panjangnya 3, sisanya panjangnya 4. Panjangnya 5, sisanya panjangnya 2. Nanti bisa didapat kalau DP7 itu sama dengan DP6 tambah DP4 tambah DP2 tambah DP0. Jadi intinya kayak kita ngeliatin semua kemungkinan segmen terakhirnya gitu. Semua kemungkinan panjang segmen terakhir. Kayak gini gitu ya. Semua kemungkinan panjang segmen terakhir terus ditambahin aja. Jadi kan banyaknya intinya kayak banyaknya cara nge-split 7 titik. Kalau misalnya segmen terakhir 1 tuh sama aja kayak banyaknya cara nge-split 6 titik. Gitu. Ngerti nggak sampai sini logika DP? Ini logika DP biasa sih. Intinya gini lah. DP kan intinya gini kan. Jadi banyaknya cara split 6 tuh sama aja kayak, ya gitulah. Banyaknya cara split supaya segmen ini panjangnya 1, berarti sisanya sama aja kayak, ini kan sama aja kayak DP6 kan. Banyaknya cara nge-split ini kan DP6. Baiknya split ini kan DP4, baiknya split ini kan DP2, kayak gitu. Baiknya split 0 kan DP0 gitu. Sampai sini ngerti nggak? Jadi nanti DP1 sama dengan DP0. DP2 sama dengan DP1. Kayak gitulah. Kenapa aku tulis gini? Ini nggak penting. 0 tambah 2 tambah DP0. 4. Nanti kelihatan bentuk polanya gini. Bukan pola sih ini sih. Ini bisa didapat. Udah ngerti juga kan dapatnya dari mana? Aku ngapain gini sih? Nggak apa-apa lah. Kayak gini nanti bentuknya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngitung suatu N, suatu DPI, kita harus ngambil
ini ada banyak kan. Jadi kalau misalnya kita pakai cara ini kan naif kan. Nanti ini TLE ya. Kenapa TLE? Karena untuk kita pengen ngitung suatu ini, kita harus ngitung sebanyak I per 2 kali kan. Jadi ntar ON kuadrat bentuknya lah. Kalau misalnya bentuknya kayak gini. Jadi ini TLE ya. Gimana caranya biar jadi nggak TLE? Kita pakai semacam prefix sum gitu. Tapi prefix sum-nya itu kayak ganjil genap parity gitulah. Jadi kayak kita nyimpan prefix sum-nya itu, kan kalau prefix sum biasa kan gini kan. Prefix sum biasa kan gini. Prefix sum biasa misalnya prefix sum PS ya. Nama arraynya PS kan biasanya kan PSI itu kan sama aja kayak sama aja kayak AI tambah AI-1 tambah AI-2 tambah titik-titik sampai tambah A1 kan. Kalau ini beda, kita pengen biar prefix sum-nya cuma nyimpen AI tambah AI-2 kayak gitu, ngerti nggak? Tambah AI-4 kayak gitu terus sampai berapa? Jadi bisa A1 atau A0 kan? Karena ini kan tergantung apa? Tergantung ganjil genapnya kan. Jadi ntar endingnya nggak tahu apa. Ngerti nggak maksudnya prefix sama yang hitungnya gimana? Jadi nanti ya kayak gini. Jadi nanti kayak kita simpen prefix sum yang kayak gitu. Nanti jawabannya adalah DPI itu sama aja kayak prefix sum dari I-1 gitu. Kan kita kan tahu kan prefix sum. Jadi kan nanti kayak gini. Ini sama dengan DPI tambah DPI-2 tambah DPI-4 kayak gitu terus kan. Sampai ke 0 atau sampai ke 1. Nanti kan kita kan bisa tahu kalau PS6 itu sama dengan DP6 tambah DP4 tambah DP2 tambah DP0. Nanti DP7 itu tinggal ngambil dari PS6 aja. Udah. Bubar. Ini udah cepet. Karena kita kan udah tahu PS6 dapatnya dari sini. Maksudnya bukan dapatnya dari sini. PS6 kan nilainya sama aja kayak segini. Jadi ntar ini bakalan sama. Nanti. Nah, sekarang cara ngitung PS gimana? Ngitung PS kan tinggal ngitung prefix sum biasa kan. Berarti PS7 sama dengan DP7 ditambah sama bukan PS6 kan? Karena kalau PS6 kan ini malah prefix sum biasa kan, ditambahnya sama PS5. Kayak gitu. Jadi kayak lompat dua-dua gitu lah intinya. Jadi kalau visualisasi itu ginilah. Ini ada titik-titik gitu. Prefix sum-nya itu ngitung sum dari ini gitu. Ngerti ya? Prefix sum-nya itu ngitung sum dari ini. Jadi kenapa kita PS7-nya itu ngambil dari PS5, misalnya ini 5, ini 6, ini 7 ya. Nah, kita pengen ngitung jumlah dari lompat-lompat ini. Itu kan sama aja kayak jumlah dari lompat-lompat sampai sini, berarti PS5 ditambah sama DP7-nya gitu. Ngerti ya? Logikanya gini aja sih. Terus udah, ini AC. Jadi nanti kalau ngitungnya itu kayak gini. Gini. Jadi kan kayak gini. Jadi kayak DP7 itu kita ambil dari PS6. Nanti PS7 itu dari DP7 ditambah PS5. Nanti pas waktu ngitung DP8 itu sama aja kayak PS7. Nanti PS8 itu sama aja kayak DP8 tambah PS6. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin agak bingungin sih, tapi intinya gini aja sih. Jadi ada banyak step sih ini soalnya. Pertama step peluangnya kita ganti jadi total kemungkinan. Habis itu selanjutnya kita ubah konfigurasi tower tuh jadi konfigurasi cara nge-split titiknya jadi segmen panjang ganjil. Dan habis itu kita pikirin DPON kuadratnya yang TLE. Habis itu kita ubah jadi prefix sum jadi kayak gini. Lanjut kayak gitu terus buat ngitungnya. Ada pertanyaan nggak? Itu kok nge-split apa? Nge-splitnya kok ke ganjil ya, Kak? Kenapa nggak nge-split ke 3 atau 1? Maksudnya yang mana? Kok nge-split segmennya itu ganjil? Kenapa nggak 3 sama 1 doang nge-splitnya? Oh, maksudnya kenapa bisa 5 gitu?
Iya. Oh, kan segmen 5 boleh. Karena kan kalau tower gini, kan kita bisa set powernya jadi 2 gitu. Nanti dia yang lewat nutupin ini semua. Gitu. Iya kan? Oh, nggak harus satu powernya. Iya, powernya itu bisa berapa aja gitu. Oh, iya. Ya udah gitu. Jadi power dari towernya itu bisa 0, bisa 1, 2, 3. Kalau 0 ntar nutup segini, 1 ntar nutupnya segini, 2 ntar nutupnya segini, 3 ntar kayak gitu terus. Gitu ya? Ngerti ya? Ya gitu aja sih solusinya. Ya oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Suaraku kedengeran ya? Aman. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku agak cerita sedikit ya. Jadi aku agak ngerti kenapa dia jadiin probability gitu, kayak kenapa, kayak mungkin orang-orang mikir kayak, oh kok soal udah bagus kok malah dibikin jadi probability nggak jelas gitu kan, kenapa nggak langsung aja output banyaknya kemungkinan gitu kan. Soalnya kalau kalian lihat nanti, kayaknya yang udah ngerjain ini bakalan tahu deh, DP 0 itu 1, DP 1 itu 1, DP 2 itu 2, DP 3 itu 3. Wah, kelihatan nggak polanya? DP 4 itu 5, DP 5 itu 7. Kelihatan ya ini apa ya? Ini Fibonacci. Jadi DP ini literal Fibonacci. Ini ada DP alasannya 5 sih. kok 7. Salah ya? 8, sorry. Ya, bener ya, bener. Ya, gini. Jadi ini Fibonacci. Alasannya kenapa ini bisa Fibonacci? Karena ini, kita lihat dari rumus ini. Kan ini kan, kita kan rumus yang kita tahu kan DPI sama dengan PSI min 1. Habis itu PSI itu sama aja kayak DPI tambah PSI min 2. Nah, sekarang kita lihat ini. DPI sama dengan PSI min 1. Berarti kan PSI itu sama aja kayak DPI plus 1 ya. Ini kita aljabarin aja lah. Kayak gini. DPI sama dengan PSI min 1. Berarti PSI sama dengan DPI plus 1. Bener ya? Nanti kita ubah PSI ini jadi DPI plus 1. Nanti kalau kita ubah itu jadi gitu, nanti DPI plus 1 itu sama aja kayak DPI tambah DPI min 1. Ini kan literal Fibonacci kan? Ya udah gitu aja. Alasannya kenapa bisa gitu. Nanti jawabannya gini. Jadi ini literal Fibonacci aja gitu. Solusi akhirnya. Tapi logikanya kayak gini. Kalau aku sih ya, kalau aku ngerjainnya gitu. Soalnya pas waktu kontes, kelihatannya beberapa teman-temanku yang pas waktu ikut kontesnya itu literal nggak buktiin solusinya gitu. Mereka literal nyari pola, terus kayak kok kayak Fibonacci, terus submit acek gitu. Tapi aku enggak sih, aku dapat logika ininya. Tapi banyak orang-orang kelihatannya nggak cuma temanku sih, ada banyak sih yang nebak-nebak gitu untuk solusi. Tapi nggak apa-apa nebak-nebakan, yang penting acek. Cuman kayak jadi nggak tahu alasannya acenya kenapa gitu. Gitu aja sih. Bisa ditebak-tebak ini kalau misalnya yaudah aku kasih tip ya. Aslinya bukan tip sih. Jadi kayak kalau kalian gabut, misalnya kalian stuck di soal yang kayak gini, kalian tinggal coba aja. Ini kalau dikali Y, ini kan nanti jawabannya gini kan. Jawabannya kan berarti kan DPN dibagi sama 2 pangkat N. Ini pangkat ya. Power 2N. Gini ya. Nah, kan nanti kan kita pengen ngeluarin ini. Jawabannya kan berarti dalam bentuk ini. Nah, kita misalnya pengen tahu nilai DPN-nya dari sampel kan. Kita pengen tahu nilai DPN-nya sampel. Kita tinggal jawaban sampel ini kita kali aja sama 2 pangkat N. Terus ntar lihat bentuknya gimana. Nanti bisa dilihat kalau misalnya digituin. Input 2 ntar DPN-nya 1. Input 3 DPN-nya 2. Input 5 DPN-nya 8. Wah, kok kayak Fibonacci gitu. Terus ya udah tebak-tebak aja. Ntar coba Fibonacci HC kayak gitu. Ya gitu aja sih. Oke, ada pertanyaan nggak?
Oke. Ini save deh. Nggak tahu mau aku apain. Apa radio towers ya? Lanjut ya ke C ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oh ya, codinganku. Codinganku, aku nggak langsung Fibonacci sih. Soalnya aku jujur pas on contest nggak nyadar kalau ini sama aja kayak Fibonacci. Jadi aku pakai prefix sum kayak tadi gitu. Ini kayak gini. Sama ya, DPI sama dengan PI min 1, PSI sama dengan PSI min 2 tambah DPI. Gitu. Ya, aku baru nyadar kalau ini Fibonacci pas kontes akhir gitu kayak D itu gimana sih kok bisa Fibonacci di chat gitu kan. Loh, kok bisa kayak gitu. Ya, oke, lanjut C. Nggak ada pertanyaan, oke? C ya. Nah, ini C, aku pas aku pas nge-set up Bladiation ini aku expect-nya C soal tersusah sih. Tapi banyak yang nggak C. Ya udah nggak apa-apa. Bagus. Oke. Soal C ya. Oke. Soal C itu gini. Kita dikasih program BFS. Kalian tahu semua udah tahu BFS kan? Udah belum? Yang aku pernah ajarin dulu ada BFS. Bentar. Iya. BFS pakai Q ya. Jadi nah. Ya, jadi ntar tadi ada. Nah, ini yang penting ini sih. Jadi BFS-nya dia, codingan BFS-nya dia tuh kayak codingan BFS biasa gitu. Jadi intinya kayak kita pakai ini bentuknya tree apa bukan? Tree ya. Bentuknya tree ya. Jadi kayak anggap aja ada tree. Nomor-nomornya gini. Gini lah, nggak tahu. Gini ya. Aduh, aku nggak bisa gambar pakai mouse. Gini ya. Nah, kita mulai dari satu nggak? Satu ya. A1 sama dengan 1. Iya, rooted at 1. Oke. Jadi yang propertinya itu adalah G-nya ini. G itu kan kayak list adjacency list-nya kan. Nah, properti di soal dikasih tahu kalau adjacency list-nya itu diurutin dari kecil terbesar gitu. Jadi kalau misalnya 2, 4, 5 kayak gini, itu pasti adjacency list-nya 1, itu nyimpennya tuh 2 dulu, baru 4, baru 5 gitu. Maksudnya kayak adjacency list-nya grafnya itu sorted ya, maksudnya itu. Kita dikasih tahu properti itu. Jadi nanti anak-anaknya ini nanti mungkin bentuknya 37 jangan 38 7 9 10 6 kayak gini. Jadi intinya kayak pas waktu 1, jadi adjacency list 1 tuh isinya 2 4 5, bukan 4 2 5 gitulah. 4 isinya berarti 7 9 10 ya. Children ya, rooted ya. Jadi 4 nggak keisi 1. Iya kan ya? Rooted ya. Jadi isinya 4 tuh cuman anak-anaknya gitu, bukan sama parent-nya juga. 7 9 10 gitu yang ngerti ya. Nah, BFS-nya ini kayak BFS biasa gitu. Jadi kayak ada Q. Misalnya Q ya. Q. Ada Q. Jadi awalnya isinya 1. Terus kita proses si 1. Anaknya ada apa aja? Ada 2, kita masukin 2. Ada 4, kita masukin 4. Ntar. Oh. Ya, ini kan kita lagi proses 1 ya. Gitulah. Misalnya satunya udah nggak. Kita lagi proses 1. Kita masukin 4. Terus pas waktu 5, kita masukin 5 ke sini. Habis itu lanjut kita proses 2. Kita masukin 3. Gini. Terus ada 8. Kita masukin 8. Terus habis itu kita proses 4. 4 kita masukin kayak gitu. 7, 9, 10.
Habis itu lanjut kita proses 5, kita masukin 6. Kita proses 3 nggak punya anak. Proses 8 nggak punya anak. Kayak gitu, nggak punya anak. Kayak gitu terus. Berarti nanti array-nya ini bentuknya gimana? 1, 2, urutan di queue-nya itu. Ya, nanti sequence-nya bentuknya 1, 2, 4, 5, 3, 8, 7, 9, 10, 6. Iya ya, gitu ya bentuknya. Ya, gitu. Ngerti nggak sampai sini maksud soalnya? Jadi kita dari bentuk BFS yang dikasih tahu soal, ini BFS-nya kayak BFS biasa, cuman bedanya adjacency list-nya itu sorted. Itu aja sih yang bikin beda sih. Adjacency list-nya sorted. Nah, kita itu nanti kayak untuk suatu tree kan berarti kan kita bakalan bisa dapat sequence kan dari suatu tree kan. Nah, soal ini itu sequence BFS tadi, sequence urutan ininya. Soalnya itu bukan itu, soalnya itu adalah kita dikasihnya sequence-nya. Ya, kita dikasihnya sequence-nya, terus kita suruh nyari tree yang bakalan ngebuat sequence ini, dan tree-nya itu height-nya seminimum mungkin. Height dari tree itu apa? Dikasih tahu nggak? Nah, ini. Height dari tree itu depth terbesar ya. Jadi kayak contoh ini kan depth-nya 1, 0 kan. Depth itu kedalaman ya. Kedalaman dari root. Ini kan root. Berarti ini depth-nya 0, depth-nya 1, ini depth-nya 2. Berarti height dari tree ini adalah 2. Berarti ya. Karena depth yang terdalam itu 2. Gitulah. Nah, kita dikasih sequence, kita suruh nyari berapa depth, berapa height dari tree yang minimum terkecil, berapa height minimum minimum possible height dari tree yang menghasilkan ini. Ngerti ya? Oke. Sekarang ke solusi. Ya aku expect ini soal paling susah, soalnya aku merasa mikirinnya agak susah sih. Mikirin ngelogikain itunya susah. Oke. Solusinya ya. Solusinya itu gini. Jadi perhatikan bahwa kita pengen biar depth-nya sekecil mungkin. Iya kan? Depth maksimum depth-nya itu sekecil mungkin. Dan kita tahu kalau BFS itu urutan visit queue-nya itu pasti dari yang depth-nya itu mulai dari terkecil. Jadi kalau kita lihat, 1 kan depth-nya 0, ntar 2 depth-nya 1. Jadi ntar kayak depth-nya semakin nambah terus gitu loh. Dengan urutan BFS. Urutan BFS kan depth-nya semakin lama semakin nambah kan dari queue-nya ini. Dan untuk suatu untuk suatu node dengan depth K yang diproses, anak-anaknya itu depth-nya K plus 1 gitu ya. Itu maksudnya apa? Jadi kan pas waktu kita proses 2 misalnya, kan nanti yang bakalan dimasukin kan anaknya kan 3 sama 8 ini. Berarti 2 kan depth-nya 1, anaknya depth-nya kan ditambah 1 kan 2. Jadi kayak pas waktu kita lagi proses node dengan depth 1, kita pasti bakalan masukin anak-anaknya, yaitu depth-nya ditambah 1 gitu. Depth-nya 2. Kayak gitu. Jadi nanti, nah sekarang aku pengen ngomong apa sih? Sekarang kita pengen solusi untuk mikirin biar kita bikin ini jadi depth maksimum height-nya sekecil mungkin. Nah, pertama kita perhatikan bahwa urutan BFS itu kan kayak kita lagi proses sesuatu, terus nanti kita masukin anak-anaknya, gitu kan. Kita proses sesuatu, kita masukin anak-anaknya. Kita proses sesuatu, kita masukin anak-anaknya. Jadi kan kayak nanti urutan sequence-nya kayak bisa kita kelompokin jadi kayak suatu sequence of anak-anak gitu kan. Maksudnya kayak suatu sequence of children gitulah. Kita bisa bikin jadi suatu sequence of children gitu. Kayak kan
anak-anak yang dari parent yang sama bakalan dimasukinnya barengan gitu. Ngerti ya? Jadi kayak pas waktu kita proses 4, pasti anak-anaknya 4 dimasukin barengan gitu. Jadi di sequence nanti bisa kelihatan kayak ini kan anaknya 4 semua sebelahan, anak-anaknya 2 semua, ini anak-anaknya 1 semua gitu. Nanti kita dikasih suatu sequence, kita bisa nge-split ini jadi sequence of anak-anak gitu. Jadi kayak contoh kita bisa splitnya jadi gini. Ada 1, terus ada 2, 4, 5, terus ada 3, 8, terus ada 7, 9, 10. Kayak gini lah. Ngerti ya? Nah, pertama kita observe suatu sequence of anak-anak. Suatu sequence of anak-anak itu bentuknya harus gimana? Nah, itu kita pakai properti ini. Sorted is in ascending order. Kan kita tahu kalau adjacency list-nya itu sorted in ascending order. Jadi pasti sequence of anak-anak ini juga ascending order. Jadi kita nggak boleh kayak bikin ini jadi sequence of anak-anak 4, 5, 3 gini. Karena ini nggak mungkin kan. Jadi kayak ini harus ada di sequence anak yang beda gitu. 5 sama 3 ini. Gitu. Kalau 1 kan exception ya. Karena kita harus mulainya dari 1 gitu. Jadi 1 itu harus di awal-awal itu harus 1. Jadi kita nggak boleh gabungin 1, 2, 4, 5 gini kan. Karena nanti maksudnya mereka di anak yang sama. Karena kan 1 kan yang mulai gitu. Jadi nanti bentuknya kayak kita nge-split ini jadi sequence of anak-anak supaya satu sequence, satu grup ini sorted gitu. Terus ada 1 di sini. Ngerti nggak sampai sini? Ini logikanya gini sih. Nanti bisa didapat kalau supaya height-nya minimum, banyaknya sequence of anak-anak itu seminimum mungkin. Ini buktinya gimana ya? Ini tuh intinya tuh kayak supaya kita dapat height yang minimum, kita splitnya itu kayak sesedikit mungkin gitu, sesedikit mungkin grup yang bentuknya kayak gini. Jadi kayak kalau misalnya kayak gini, misalnya kita splitnya jadi kayak gini. Ini kan tetap memenuhi kan? Ini kan tetap memenuhi kan? Cuman bedanya nih 245 ini digabung, ini 245 dipisah. 7910 digabung, ini dipisah. Ini tetap memenuhi kan? Semuanya sorted. Tapi nanti bisa dilihat kalau ini pasti lebih optimal dari ini dalam meminimalisasi height. Kenapa? Buktinya gimana ya? Buktinya itu kayak pakai logika yang ini aja yang tadi yang aku hapus ya. Iya, aku hapus kayaknya. Yang apa tuh? Aku pengen bilang apa? Jadi kan intinya gini lah, gini aja deh. Jadi kan misalnya kita punya queue kan, ini ada queue, ada banyak kan. Kita lagi proses ini. Nah, pas waktu kita proses ini, nanti kan kita bakalan masukin anak-anaknya dia di sini. Habis itu pas waktu anak-anaknya dia ini udah ketaruh semua, kita lanjut ke yang selanjutnya. Habis itu anak-anak dia selanjutnya. Lanjut ke selanjutnya, anak-anaknya dia selanjutnya. Dan masalahnya itu adalah setiap kali kita iterate ke queue selanjutnya, itu kan pasti height-nya kan nambah-nambah terus kan. Maksudnya depth-nya kita nambah-nambah terus. Jadi kan kayak kita pengen meminimalisasi banyaknya kita pindah ke kanan ini terus gitulah. Dan dari situ sama aja kayak kita meminimalisasi banyaknya grup anak-anak. Karena kalau grup anak-anaknya sedikit, maksudnya grup anak-anaknya ada banyak, berarti kan banyaknya kita ke kanan tuh jadi semakin banyak gitulah. Intinya kayak gitu aja sih, kayak logikanya bisa diintuisi sih, bisa di apa sih namanya, kayak proof tapi nggak proof formal gitulah, kayak proof dari ngelihat kayak ini optimal gitu kayaknya deh, bukan kayaknya deh, kayak kelihatan kalau ini optimal, tapi kayak aku juga bingung, aku juga pas ngerjain ini kayak ya kayak gitu proofnya, kayak proof tapi kayak nggak nyampe formal banget gitu, tapi intinya gitulah. Jadi kayak kita pengen kayak gini. Yang Aceh logikanya sama ya, pakai kayak gini ya. Iya nggak?
Suaraku ada nggak sih? Halo. Ada, Kak. Oke. Ya udah kalau misalnya udah kayak gini udah selesai sih. Jadi kayak kita tinggal cari split ini jadi sequence of anak-anak. Aku namanya ini sih jelek banget. Jadi kayak kita pengen split ini jadi sequence of anak-anak supaya banyaknya bukan sequence of anak-anak, grup lah. Nah, gini ini lebih enak. Supaya banyaknya grupnya minimum. Nah, ini caranya gimana? Kita pakai yang ini. Kita lihat untuk setiap ini satu kita hapus dulu ya karena itu pasti awal. Kita lihat untuk setiap dua elemen sebelahan yang kiri lebih besar dari yang kanan. Kan jadi kan ini kan 53. Terus ada lagi 87. Ada lagi 106. Nah, ini kan lebih besar, ini juga lebih besar. Jadi kan pasti mereka ada di grup yang beda. Terus ya udah, pemisahan grupnya itu aja gitu. Karena yang lainnya kan pasti lebih kecil dari yang kanannya. Jadinya kayak ya udah kita masukin ini di grup yang sama gitu. Itu buat ngedapetin pembagian grup yang optimal. Itu tinggal kita bikin kayak gini. Nanti habis itu kalau misalnya udah gini, lanjutannya tinggal simulasi aja gitu. Simulasiin kalau misalnya ini adalah suatu sequence of BFS gitu. Kita tinggal simulasiin ini height-nya ada berapa. Height tree yang menghasilkan ini ada berapa, menghasilkan grup ini. Solusinya ada banyak sih buat nyimulasin step akhirnya. Stimulasinya bisa banyak sih. Kalau aku bisa kalian pakai Q beneran, bisa pakai Q beneran nggak sih? Bisa kayaknya. Iya bisa kalian pakai Q beneran, bisa dibikin tree beneran. Tapi kalau aku kayaknya cuman pakai aku cuma nyimpen size of group sih kayaknya kalau nggak salah deh. Kayak aku cuma nyimpen bisa kayak gitu juga sih. Jadi kayak kita simpen size of groupnya. Jadi kan ini grupnya size-nya 1, ini size-nya 3 maksudnya 3, 2, 3, 1 kayak gini kan. Ini ada gini. Gini. Nanti misalnya ini yang depth-nya 0, ini depth-nya 1, depth-nya 2, 3. Kayak gini ya. Terus kita simpan kayak frekuensinya gitu kayak banyaknya node yang ada di depth 0, banyaknya node yang ada di depth 1. Kan awalnya kan yang di depth 0 pakai grup pertama kan. Grup pertama isinya 1. Nanti habis itu kita lanjutin node pertama ini, kita masukin grup selanjutnya di sini 3. Terus ini dikurang 1. Udah kan nggak ada yang di depth 0 lanjut ke yang depth 1. Kita lanjut ke anaknya ini berarti kan 3. Lanjutnya ini ada depth 2. Berarti ini jadi ada nambah 2, ini dikurang 1. Harusnya ada yang depth-nya ini, grupnya ada 3, ini ditambah 3, ini dikurang 1. Lanjutannya ntar ini 1, ini ditambah 1, terus ini dikurang 1, 0. Kayak gitu. Terus udah stop kan, berarti depth terbesar itu ada di 2. Kayak gitu sih intinya. Aku juga pas waktu ngasih soal ini agak bingung, pas waktu ngejelasinnya bakal mau gimana. Tapi intinya gitu aja sih solusinya. Yang Aceh sama nggak? Halo, ada suaraku nggak sih? Iya, sama, Kak. Sama ya. Nah, iya bisa pendek kayak gini, ini pendek banget. Lihat lagi. Iya bisa. Aku pendek nggak sih? Kok seingetku aku panjang nggak? Coba lihat aku ya. Aduh, lama. Oh enggak ding. Oh jelek nih, jelek. Ya udah. Lanjut ke D ya. Ada pertanyaan nggak? Hapus. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, lanjut ke D. Nah, soal D ini, aku ini sih, aku pas waktu ngasih kayak, aku nggak expect seberapa banyaknya dari kalian yang Aceh soal D pakai solusi yang aku expect kalian nggak bakal pakai gitu. Tapi kayaknya gara-gara ini. Yaudah, aku langsung kasih tahu aja maksud soalnya. Jadi, maksud soalnya tuh gini. Kita dikasih string dengan
kita pengen nyari ada berapa banyak string yang ini. Pertama, panjangnya n, bener nggak? N bukan? Ada n. K-nya mana? K-nya mana sih? K-nya mana sih? Oh ini. Oh ya, ada. Jadi syaratnya itu panjangnya n. Hurufnya banyaknya kemungkinan huruf ada m. Terus setiap substring dengan panjang k itu palindrom. Maksudnya kayak contoh yang ini ya, 524 deh. 524, panjangnya 5, kemungkinan huruf ada 2, misalnya A sama B ya. Setiap substring dengan panjang K itu palindrom. Kita bisa dilihat kalau satu-satunya string yang mungkin itu adalah ini sama ini. Ya nggak? Karena yang lainnya nggak ada yang memenuhi. Gitulah. Karena ini kan yang substring ini palindrom. Tahu palindrom artinya apa ya? Udah tahu kan? Udah aku kasih banyak soal kok. Kalau dibalik sama gitu. Oke. Aku langsung kasih tahu solusinya. Jadi aku kelihatannya banyak dari kalian juga, termasuk aku, pas dikasih soal ini langsung kepikiran suatu cara, yaitu caranya pakai graph. Tapi aku baca editorial, intended solution-nya itu bukan pakai graph. Jadi soal ini bisa di-solve kalau NMK-nya itu 1S9 gitu. Ya, jadi NMK-nya 1S9 bisa di-solve. Tapi ya jadi solve-nya kayak pakai bagi kasus gitu. Jadi kayak kalau K-nya 1 gimana, M-nya berapa, N-nya berapa, K-nya 2, K-nya ganjil, K-nya genap gitu lah. Nggak jelas. Apa aku ntar kira-kira bahas juga deh kayaknya deh. Aku jelasin solusi grafnya aja dulu ya. Jadi ya, kalau misalnya N-nya cuman ini semuanya cuma sampai 2000, solusinya bisa pakai graf ya. Grafnya gimana? Grafnya gini. Jadi intinya tuh kayak kita bikin ini jadi n hurufnya itu jadi kayak itu. Jadi kayak apa? Jadi node gitu. Mirip kayak soal ini nggak sih? Soal Bladiation sebelumnya yang A. Bukan A. Bladiation yang ada string. Ini bukan sih? Bukan. Bentar aku cari. Ini bukan, yang awal bukan? Bukan. Ini ya. Mirip kayak soal inilah. Jadi kayak intinya tuh kan kayak grafnya itu kita bikin biar suatu edge itu kayak dua huruf yang harus sama. Dua huruf yang harus sama kan. Jadi kayak kalau contoh misalnya ini ya, misalnya K-nya 4. K-nya 4. Kalau K-nya 4 kan berarti kan ini harus palindrom kan. Kalau misalnya palindrom kan berarti ini harus sama, ini harus sama. Ini juga harus palindrom. Nanti berarti ini harus sama, ini harus sama. Kayak dibikin edge gini lah. Terus K-nya ini ada 4, berarti kan ini harus sama, ini harus sama. Ini juga ada 4. Kayak gitu. Ini harus sama, kayak gitu. Ini total banyaknya edge banyak banget apa enggak? TL apa enggak? Enggak ya. Total banyaknya edge cuma nyampe n kuadrat ya. Makanya n-nya 2000 bisa. Karena kan banyaknya substring dengan panjang K kan cuma ada ON. Terus untuk setiap substring banyaknya edge yang ditambahin cuma ada ON juga. Jadinya banyaknya edge n kuadrat. Nanti kayak bisa dilihat kalau banyaknya cara ngisi huruf di string ini tuh sama aja kayak kan suatu edge ini kan merepresentasikan dua yang nilainya sama. Nanti kan kalau misalnya kayak gini juga harus nilainya sama semua. Nanti kayak dilihat kalau suatu connected komponen nilai hurufnya juga harus sama semua gitu. Jadi nanti misalnya C adalah banyaknya connected komponen ya. CC, banyaknya CC. Nanti jawabannya adalah M pangkat C. Gitu. Karena kan untuk satu connected komponen banyaknya huruf yang mungkin cuma ada M.
Nanti untuk setiap jadi kayak contoh, jangan 4 deh. Misalnya yang bagus K-nya 5 ya. Kan gini. Terus gini. Salah. Ini dulu. Gini. Terus gini. Gini. Ini connected komponennya ada berapa? Ini ada 2 ya, yang nggak sih? Ada di sini. Ada di sebentar. Ini 1. Aku warnain ya. Seingatku nggak ada yang buta warna, jadinya aku warnain aja. Oke. Ini ya, ini ada 1. Jangan. Ya udah hitam aja deh. Salah. Salah juga ding, gini ding. Gini. Kok gini sih? Nggak jelas. Oke. Ini ya, ini connected komponen ya. Jadi ada 2 connected komponen, yang hitam sama yang putih. Jadi banyak cara ngisi itu adalah M pangkat 2. Kayak gitu. Udah, kayak gitu aja solusinya kalau pakai graf. Yang Aceh sama nggak? Yang Aceh pakai graf sama nggak solusinya? Salah, bukan ini soalnya. Ini. Oke. Ada chat nggak? Nggak ada ya. Suaraku kedengeran ya? Aku nggak disconnect kan? Aman. Halo. Aman ya. Nah, sekarang aku jelasin solusi yang bagi kasusnya. Aku buka editor, soalnya aku agak lupa. Jadi kayak, iya, jadi ini nggak harus pakai graph, nggak harus pakai connected component, DSU, nggak jelas gitu. Jadi ini bisa pakai langsung if-ifan aja gitu. Mana ya? Ini ya. Ini. Jadi ini kasusnya ini. Ini nih, you can build a graph. Ya kan? Terus jawabannya M pangkat E tadi. Nah, ini solusinya. Bisa kayak gini doang. Bentar. Nih, baca yuk. Oke. Jadi, kalau K1 atau K lebih besar dari N, jawabannya adalah M kali M pangkat N ya ini. M pangkat N. Aslinya kalian bisa baca-baca sendiri sih, tapi ini aku cuma bacain aja lah. Kalau K sama dengan N, jawabannya ini. M pangkat, ini pangkat nggak sih? Ya, ke copy. Kalau kamu buat ini else ya. Ini ada else nggak sih? Else. Terus else. Gitu ya. Udah gini nih solusinya. Iya. Logikanya bisa didapat pakai ini. Buat ngedapat itu. Tapi ini solusinya gini doang ya. Udah gini doang. Aku nggak kepikiran ini sih pas ngertiin. Aku langsung bikin graph. Gitu ya udah. Ya ini bisa dibaca-baca lagi kalau pengen tahu alasannya kenapa bisa gitu. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut ke E ya. Oke. Oke, E. E itu ada N orang. Oke. Jadi gini, kita pakai yang mana? Kita pakai sampel mana? Yang 2 ya. Ini ya, 46 ini. Nih. Nah, kita punya sequence of P. Ini P ya. P itu kayak target gitu lah. Jadi kan ada 6 orang. Terus setiap orang kayak punya targetnya masing-masing gitu. Ini targetnya setiap orang. Ini I ya. I itu orangnya. Orang ke I. Panjangin gapnya. Nah, terus ini targetnya, ya kan? Nah, terus awalnya setiap orang punya buku punyanya dia gitu. Buku BK. Buku. Oke.
Jadi awal-awal orang pertama punya bukunya si dia sendiri gitu. Setiap orang punya bukunya dia sendiri gitu. Nah, dalam iterasi pertama, dalam satu iterasi, sisa orang ke I, aku tulis, orang I bakal ngasih bukunya ke orang PI, benar nggak? Nah, iya. Dan PI bisa dirinya sendiri ya. Terus PI itu permutasi. Jadi kayak contoh gini, jadi nanti pas iterasi pertama, orang satu bakalan ngasih bukunya ke orang 4. Jadinya buku 1 bakalan pindah ke punyanya si 4. Kayak gitu. Nanti ada di sini 1. Nanti 2 bakalan pindahin ke 6. Jadi buku 2 bakalan ada di 6 di sini. 3 bakalan pindah ke 2, ntar buku 3 ada di sini. Buku 4 ada di sini. Buku 5 ada di dia sendiri, dia ngasih ke dia sendiri. Buku 6 ada di sini ya. Nah, nanti lanjut kayak gitu lagi. Lanjut lagi ya, sekali lagi ya. Udah ngerti sih kalian. 4 di sini. 5 diam ya. Ini 2. Hah? Salah. Hah? Oh enggak, ini 3. Terus ntar ini 2. Ini 6. Ini 1. Gitu ya. Kayak gitu ngerti ya maksud soalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah, lanjut deh sekali lagi biar ada itu, biar nanti nyambung ke ininya. Ini 4, ini 1, ini 5, ya nggak? Terus nanti ini jadi 3, ini jadi 2, ini jadi 6. Gini. Nah, pertanyaannya adalah, ini hari ke-0 ya? Ini aku tulis aja deh. Ini hari ke-0, ini hari ke-1, 2, 3. Gini ya. Nah, kita pengen ada pertanyaan untuk orang ke I, untuk setiap orang. Jadi untuk orang ke I, bukunya dia balik lagi ke dia di hari keberapa gitu. Jadi untuk 1 kan, bukunya dia baru balik lagi ke dia itu di hari kedua. Jadi 1 ntar jawabannya 2. Untuk 2, bukunya dia balik lagi ke dia di 3. Jadi 2 jawabannya 3. Untuk 3, bukunya dia balik ke dia di hari 3 juga. 3. 4, balik ke dia di 2. 5 balik ke dia langsung balik ke dia kan. Jadi di 1. 6 balik ke dia pas waktu 3. Kayak gitu. Bener nggak sih maksud soalnya gitu? Bener ya? Salah nggak maksud soal? Aku bener ya? Suara aku kedengeran nggak? Aku tulis di chat. Halo gitu. Suara aku kedengeran nggak sih? Aku disconnect nggak? Halo? Aman. Dengeran Kak. Aman. Oke. Oke, lanjut ya. Gini. Jadi jawabannya gitu. Ntar 2 3 3 2 1 3 gitu. Solusinya gimana? Kita bikin graf. Grafnya gimana? Jadi grafnya kita ada 6 ya. Aku bikinnya clockwise dong. Salah ya, nggak boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai contoh ini ya. Nanti kita bikin edge, directed edge dari I ke PI. Jadi dari I, ini kan I ke PI, ke P-nya ini. Jadi 1 ke 4, 2 ke 6, kayak gitu. 1 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 2, 4 ke 1, 5 ke 5, 5 ke 5, jangan gitu, ntar nabrak. 5 ke 5 di sini. 5 ke 5, terus 6 ke 3 ya. Oke. Nanti bentuk grafnya kayak gini. Nanti bisa dilihat kalau untuk suatu node, banyaknya hari supaya dia balik lagi itu sama aja kayak panjang cycle-nya gitu. Panjang cycle-nya. Nah, nanti ada suatu properti dari graf ini. Jadi kan yang penting, yang perlu kita lihat itu adalah P ini bentuknya permutasi kan? Ya nggak? Bentuk P ini kan permutasi. Jadi ya kayak intinya nilainya beda semua dari 1 sampai N. Nanti bisa dilihat kalau, kan jelas kan, nanti kan kita bikin edge-nya kayak gini. Kan pasti setiap node itu punya
outgoing edge itu maksudnya edge yang going away from itu apa sih? Meninggalkan lah. Ya, meninggalkan node itu pasti punya satu. Karena kan kita bikin node-nya itu dari I ke PI. Ya kan, jadi dari I pasti ada yang dari I gitu. Node yang dari dia gitu. Untuk setiap I itu pasti ada edge yang dari dia. 3 pasti ada edge ini gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah P itu permutasi. Maka node yang menuju dia itu juga punya satu gitu. Jadi setiap node itu punya satu outgoing edge, terus juga punya ingoing maksudnya namanya. Apa sih namanya? Aku tahu in degree, out degree nggak sih? In degree. Ya, anggap aja in degree, out degree lah. Jadi setiap node itu punya in degree, out degree-nya satu. Nanti bisa dilihat kalau dari properti itu setiap connected komponen kayak gini. Oh ya, jadi kan dari properti itu pasti kan nanti suatu node bentuknya gini kan. Jadi ada satu edge yang menuju dia, ada satu edge yang keluar dari dia gitu. Jadi nggak mungkin ada 2 edge yang keluar dari dia atau 2 edge yang menuju dia itu nggak mungkin. Karena kan pakai properti tadi ya, permutasi sama ininya beda semua gitu lah. Jadi kayak nggak mungkin ada cabang gitu. Jadi bisa dilihat kalau nggak mungkin ada cabang. Itu yang penting sih. Nah, karena nggak mungkin ada cabang, nanti untuk suatu connected komponen, jadi untuk suatu connected komponen, karena nggak ada cabang, pasti satu connected komponen bentuknya kayak cycle gini lah. Ya. Jadi bentuk connected komponen itu adalah cycle gitu. Jadi kalau kita pengen tahu, jadi kayak connected komponen itu pasti punya k node, banyaknya node-nya itu sama aja kayak banyaknya edge-nya gitu. Sama aja kayak banyaknya cycle-nya gitu. Nah kan kita kan untuk setiap node, kita pengen tahu panjang cycle-nya dia kan. Kita kan pengen tahu panjang cycle-nya dia kan kayak contoh ini ya, 23313 itu dari mana? 2 karena 1 panjang cycle-nya 2. 3 karena panjang cycle-nya 2 itu 3. Ini panjangnya cycle-nya 3 juga. Ini panjangnya 1 kayak gitu. Itu sama aja kayak panjangnya cycle itu sama aja kayak banyaknya node di connected komponennya gitu. Jadi kita tinggal jawab aja banyaknya node di connected komponennya gitu. Kita tinggal bikin DSU aja, DSU biasa cepat biar cepat nih codingan kayak gitu kalau nggak salah cepat. Tinggal bukan cepat maksudnya pendek. Jadi kita tinggal bikinin edge-nya. Terus nanti di akhir-akhir kita cuman ukur kita tinggal hitung size dari connected komponennya kayak gini nih. Tuh kan cuman aduh aku array DSU-nya masih PR dong jelek. Gitu aja sih tuh. Jawabannya ini. Yang Aceh sama nggak? Yang Aceh pakai size of connected component juga nggak? Aku coba lihat ya. Iya kayaknya deh. Ini sama ya. Aslinya nggak harus gini juga sih. Bisa juga kayak literal DFS juga bisa. Jadi kayak untuk suatu node kita ngelakuin DFS buat ngitung panjang cycle-nya gitu. Untuk suatu node kita lakuin DFS buat ngitungin panjang cycle-nya. Nanti kayak langsung aja untuk pas waktu kita DFS 1, si 1 ada jawaban 2, si 4 juga ada jawaban 2 gitu. Terus pas waktu 2 ntar jawaban 2, 3, 6, 3 semua. Nanti pas waktu 5 jawabannya 1. Ntar tinggal jawaban. Jadi kayak ON ini nggak ON kuadrat ya. Karena setiap connected komponen cuma dilakuin sekali. Ada yang pakai ini juga sih kayaknya, aku nggak tahu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Aku nggak disconnect kan? Sebentar, tes internet yuk. Halo. Oke. Sip. Oke. Jadi aku pas waktu dulu banget pas waktu zamannya kalian belum aku ajarin DSU, aku tanya ke Steven kan, Pen, aku ada ide mau ngasih soal DSU, aku pengen mulai ngajarin DSU ke adik kelas. Ada soal DSU yang basic nggak gitu. Terus dia ngasih soal ini, yang ini. Terus aku kayak, loh ini kan nggak harus DSU, kan solusinya kan nggak harus DSU, bisa DFS gitu. Dia bilang, tapi aku pas, ini soal DSU pertamaku gitu. Kayak gitu. Ya tapi ini nggak harus DSU kan. Ya tapi katanya Steven,
ini buat latihan DSU kalian gitu. Tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya soal DSU pertama yang aku kasih apa ya? Soal DSU pertama yang aku kasih apa? Aku lupa. Ya udah gitu lah. Gini. Oke, gitu aja sih. Ya jadi D sama E bisa di DSU-in tapi nggak harus. Tapi nggak apa-apa buat latihan DSU juga. Oke ya. Udah ya. Oke, kalau udah ada acara nggak sih? Oh, aduh, aku pengen buka TLX tapi ada sesuatu. Nggak jadi deh. Jadi jangan buka TLX. Ada April Fools itu ya. Aduh, aku belum siap-siap. Sebentar ya, aku stop share dulu. Oke, share screen lagi. Itu ya. Udah. Ini ada April Fools. Ini. Wow. Ini itu sih. Jadi kan, oke aku cerita ya, bukan cerita, cuma pengen ngasih tahu. Jadi aku tuh autornya nggak kayak aku author tapi nggak ikut ngurusin kontesnya gitu. Jadi kalau kalian tahu, pas beberapa minggu sebelum kontes ini kan masih bentar lagi ya. Pokoknya